suits for Nottingham Forest. Their ability on the counter-attack. Elanga's gone 40-50. Oh, ini dia 3 lawan 3. Kawa Ibrahim Lutfala tentu saja. Indonesia. Manchester United are missing. Well, now surely the 3 points. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Timnas Indonesia vs China, skuad Garuda sudah siap 100%. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Timnas Indonesia vs China, skuad Garuda sudah siap 100%. Manajer Tim Nasional Timnas Indonesia, Sumarji menegaskan pasukan Garuda sudah siap 100% untuk menghadapi China di matchday ke-9 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya secara fisik, Sumarji memastikan para pemain Timnas Indonesia dalam kondisi bugar, yang jelas bisa menjadi modal untuk melawan China. Ya, Garuda akan melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Saat ini Timnas Indonesia diperkuat 30 pemain dari 32 nama yang dipanggil. 2 nama yang tidak bisa bergabung, yakni Eliano Reijenders karena mendampingi sang istri yang baru melahirkan dan Sandy Walsh sedang dibekap cedera. 1. Bicara fisik pemain Timnas Indonesia. Nantinya, hanya 23 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia dalam laga kontra China, termasuk juga Jepang. Hal tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku. Kondisi itu jelas membuat persaingan yang ketat di skuad Timnas Indonesia. Namun, itu juga positif karena pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert jadi memiliki banyak opsi, apalagi secara kondisi fisik pun semuanya baik-baik saja. Timnas Indonesia berlatih jelang menghadapi Timnas China. Foto, Okezone, Aldi Chandra Setiawan. Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi fit, cukup baik dan semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan lain sebagainya, kata Sumarji di Jakarta, dikutip Selasa tanggal 3 Juni tahun 2025. Sumarji mengatakan pemusatan latihan TC Timnas Indonesia yang sebelumnya berlangsung di Bali, pada 26-31 Mei tahun 2025 berjalan lancar. Kini mereka sudah melakukan latihan lanjutan di Jakarta, Senin tanggal 2 Juni tahun 2025 kemarin. Kemarin di Bali, TC juga cukup keras latihannya dan kami melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan happy, dengan senang. Menandakan bahwa teman-teman, para pemain, semuanya kondisinya memang betul-betul siap untuk menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti, sambung Sumarji. 2. Langsung lawan Jepang. Timnas Indonesia gelar latihan jelang laga penting kontra China. Setelah menjamu China, Timnas Indonesia bakal melakoni laga tandang melawan Jepang. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Suita Football City Stadium, pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Sebatas informasi, Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan 9 poin. Poin itu dari 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Timnas Indonesia vs China, Emil Audero siap beri 100%, tak merasa gugup. Peluang Emil Audero mencatat debut sebagai kiper Timnas Indonesia dalam laga kontra China terbuka lebar. Jadwal Timnas Indonesia vs China akan digelar pada Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Emil Audero berpeluang tampil sejak menit pertama di bawah mistar gawang Timnas Indonesia, mengingat Marten Paes harus absen karena akumulasi kartu. Hal ini menjadi momen yang paling dinantikan oleh Audero, bermain di tengah atmosfer luar biasa Fan Garuda. Saya juga senang berada di Jakarta bersama tim ini. Saya punya kemungkinan untuk bermain pertama kali di Indonesia, jadi saya sangat senang, kata kiper Palermo ini.
Audero mempersiapkan debutnya dengan saksama. Sehingga, fokus sejak latihan adalah kuncinya. Saya tak merasa gugup sebab ini adalah kegembiraan sepak bola. Saya bersiap seperti yang biasanya saya lakukan. Saya fokus dengan latihan seperti semua rekan setim saya. Kami melakukan sesi latihan yang bagus. Jelas kami akan memberikan 100%, tuturnya menambahkan. Kiper yang pernah membela timnas Italia di level junior itu melihat perkembangan skuad Garuda selama melakoni pemusatan latihan di Bali. Seperti diketahui, timnas Indonesia melakukan TC di Bali pada kurun 26–31 Mei silam. Jelas kami melihat progres, jika dibandingkan dengan Maret lalu. Sebab, kami tak punya banyak waktu. Saya menyukai rekan-rekan baru, tutur Audero. Minggu lalu di Bali kami punya kesempatan buat berlatih dan kami saling mengenal satu sama lain dengan baik. Jadi waktu membantu kami untuk memberikan informasi tentang rekan setim. Tentu kami membangun perasaan itu, perasaan penting yang kami butuhkan dalam pertandingan, ujar Emil Audero. Audero jadi salah satu dari 5 kiper yang dipanggil dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Selain Audero, ada nama-nama semodel Maarten Paes FC Dallas Hernando Ari, Persebaya Surabaya, Nadeo Argawinata, Borneo FC Samarinda, dan Reza Arya PSM Makassar. Skuad timnas Indonesia fit 100%. Para pemain timnas Indonesia dalam kondisi fit 100% menjelang pertarungan krusial melawan Tiongkok dalam matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Seluruh skuad Garuda, termasuk Kapten JIZS, dilaporkan dalam kondisi prima baik secara fisik maupun mental. Laga penting ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pada Kamis tanggal 5 Juni, malam WIB. Kondisi ideal para pemain ini menjadi sinyal positif bagi ambisi Indonesia meraih poin penuh di kandang sendiri. Informasi menggembirakan ini disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sebelumnya, skuad besutan Patrick Kluivert telah menjalani pemusatan latihan intensif di Bali selama periode 26 hingga tanggal 31 Mei lalu. Meskipun program latihan berlangsung dengan intensitas tinggi dan disiplin ketat, seluruh pemain berhasil menjalaninya dengan baik tanpa kendala berarti. Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi fit, cukup baik dan semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan lain sebagainya. Kemarin di Bali, TC juga cukup keras latihannya dan kita melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan happy, ujar Sumarji. Sumarji menekankan bahwa kondisi optimal ini menunjukkan kesiapan total tim untuk menghadapi pertandingan krusial. Ini menandakan bahwa teman-teman, para pemain, semuanya kondisinya memang betul-betul siap untuk menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti, lanjutnya. Dengan modal kondisi fisik dan mental yang prima, Sumarji optimis skuad Garuda dapat meraih hasil positif. Kemenangan atas Tiongkok dipandang sebagai bekal penting sebelum tim melanjutkan perjalanan ke Jepang untuk bertandang ke Suita City Football Stadium, Osaka, pada Selasa tanggal 10 Juni. Sumarji tidak menyembunyikan ambisi timnya untuk meraih hasil maksimal di kandang sendiri. Target lawan Tiongkok harus 3 poin. Harus poin penuh, tutupnya. Sementara itu, tahap persiapan final telah dimulai di Jakarta. JIZS bersama rekan-rekannya telah tiba di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Minggu tanggal 1 Juni, sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat setelah menyelesaikan program pemusatan latihan di Bali. Kondisi ideal ini tentu menjadi kabar baik bagi jutaan supporter timnas Indonesia yang berharap melihat tim kebanggaan tampil impresif di hadapan pendukung sendiri dalam pertarungan menuju Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko. Jelang laga timnas Indonesia vs China, pelatih China sebut timnas Indonesia bukan tim yang kuat. China akan menghadapi tim nasional timnas Indonesia dalam pertandingan lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 mendatang. Jelang laga vs China, Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain timnas Indonesia dengan 19 diantaranya merupakan pemain keturunan. Lalu, timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan TC di Bali yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025. Mengetahui hal tersebut pelatih China, Branko Ivankovic,
memberikan komentar terhadap timnas Indonesia jelang kedua tim tersebut bertemu di matchday ke-9 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Ivan Kovic, sejatinya skuad Garuda bukanlah tim kuat, namun semenjak diperkuat sejumlah pemain keturunan, membuat timnas Indonesia memiliki performa yang kuati. Tim Dragons atau julukan timnas China menyoroti kekuatan timnas Indonesia, terkhusus pada pemain keturunan yang dimiliki skuad Garuda. Ivan Kovic pun menilai kalau timnas Indonesia sebenarnya bukan tim yang kuat jika dihuni pemain lokal. Tapi, skuad Garuda menjadi berbahaya dengan adanya para pemain keturunan yang saat ini dimiliki. Kami harus bermain dengan 100% kemampuan, kata Ivan Kovic, dikutip dari Sohu, Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2025. Indonesia mungkin bukan tim kuat secara tradisional, tapi dengan skuad naturalisasi mereka menjadi lawan yang sulit dihadapi, ungkapnya. Kehadiran pemain naturalisasi memang membuat timnas Indonesia semakin kuat, apalagi mereka memiliki kualitas individu yang bagus. Misalnya, Ole Romeni yang sukses mencetak 2 gol di 2 laga terakhir skuad Garuda atau JIZ yang kini gabung di klub sepak bola Serie A sebagai kapten di Venezia. Dari 19 pemain itu, 10 diantaranya belum pernah dihadapi oleh China pada Oktober tahun 2024 lalu. Kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Pelatih Ivan Kovic cukup ketar-ketir dengan kualitas individu yang dimiliki pemain keturunan skuad Garuda. Untuk itu Patrick Kluivert selaku pelatih diharapkan bisa memantapkan timnya untuk meraih hasil positif di 2 laga krusial Grup C. Setelah menjamu China, selang 5 hari kemudian timnas Indonesia akan menantang Jepang di matchday terakhir Grup C yang akan berlangsung di Stadion Suita, Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025. 2 laga tersebut sangat penting karena akan menjadi penentu nasib skuad Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang duduk di posisi keempat klasemen sementara Grup C dengan 9 poin. Jika timnas Indonesia berhasil di finish 2 teratas posisi klasemen Grup C, otomatis mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Namun jika finish mereka berada di peringkat 3 atau 4, maka skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya via babak keempat kualifikasi. Indonesia vs China, skuad Garuda jangan sampai bikin salah sendiri. Jakarta, timnas Indonesia akan melawan timnas China dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda diwanti-wanti jangan sampai membuat blunder. Pada pertemuan pertama tahun lalu, Indonesia kalah 1-2 dari China. Dalam pertandingan di Qingdao Youth Football Stadium pada tanggal 15 Oktober tahun 2024, Indonesia kalah akibat gol China atas nama Behram Abduweli dan Zhang Yuning. Indonesia kebobolan gol pertama karena kesalahan dari Sain Patinama. Hal seperti itu yang diwanti-wanti tak boleh diulang Indonesia saat menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Adalah ex-penyerang timnas Indonesia, Sergio Van Dijk, yang mengungkap hal itu. Pemusatan latihan Indonesia di Bali juga dinilai ex-pemain Persib Bandung itu membuat skuad Indonesia menjadi lebih baik. Kita mempunyai peluang besar, tapi kita harus memastikan bahwa kesalahan individu yang bisa membatalkan itu semua, kata Van Dijk di The Highway. Itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Maksud saya, kesalahan individu yang merupakan suatu hal bukan hal taktik yang harus Anda latih bersama seluruh tim. Itu suatu hal yang seperti Anda harus menjadi lebih fokus atau waspada bahwa Anda tak boleh kehilangan pandangan pada para penyerang lawan sekalipun kita menyerang diri sendiri. Saya rasa ada sedikit waktu lebih untuk meningkatkan diri dan juga sekarang dengan pemusatan latihan mereka bisa, saya berasumsi, mereka bisa lebih baik dan lebih baik lagi, kata dia menambahkan. Patrick Kluivert tak panggil pemain lagi, timnas Indonesia siap hadapi China dengan skuad yang ada. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan tidak ada lagi pemanggilan pemain ke dalam skuad Garuda jelang menghadapi China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini disampaikannya saat konferensi pers di Demeru Sanur sebelum keberangkatan ke Jakarta pada Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025 sore saat disinggung mengenai absennya 5 pemain timnas. 5 pemain timnas yang absen meliputi Eliano Reijenders, Maarten Paes, Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh dan Ragnar Uratmangun. Di Jakarta nanti,
Miss Hilgers dan kawan-kawan sudah ditunggu Maarten Paes dan Kevin Dix. Kevin Dix sendiri sudah tiba di Jakarta pada Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025 sehingga dari 32 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia hanya 28 yang siap bermain dan nanti didaftarkan sebanyak 22 pemain saat match. Sandy Walsh mengalami cedera saat membela Yokohama Marinos, sedangkan Eliano tidak bisa bergabung dengan timnas karena menemani istrinya yang akan melahirkan anak kedua di Belanda. Eliano baru saja menjadi ayah untuk anak keduanya. Jadi kami ikut sengan untuk Eliano. Sandy Walsh belum 100% fit untuk 2 pertandingan ke depan, ujar Patrick Kluivert. Mengenai pengganti Sandy Walsh dan Eliano Reijnders, Kluivert mengaku bakal memaksimalkan pemain yang ada dan sudah mengikuti pemusatan latihan ini seperti Sayuri bersaudara. Kami tidak memanggil pemain baru. Kami sudah memiliki cukup pemain dan hanya bisa mendaftarkan 22 nama. Artinya beberapa pemain juga tidak bisa masuk skuad. Saya harus membuat keputusan terbaik demi tim. Ada beberapa pemain yang bisa menggantikan mereka, termasuk Sayuri bersaudara, jelasnya. Patrick Kluivert juga berkomunikasi dengan Kevin Dix usai menjuarai Liga Denmark dan Piala Liga Denmark tersebut dan setelah di Jakarta, tim medis dan pelatih fisik timnas Indonesia akan menganalisa perkembangan Kevin Dix apakah siap dimainkan menghadapi China atau justru bermain dari bangku cadangan. Kami akan menganalisis seberapa fit dia untuk pertandingan nanti, ujar dia. Tapi pemain lainnya juga sedang dalam performa yang bagus. Ini akan jadi pilihan yang sulit dan ini jadi hal positif karena semua pemain ingin bermain, tutupnya. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.